Shalom Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang terkasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Setiap pagi kita menghirup udara yang segar. Kita melihat matahari yang bersinar terang. Semuanya adalah anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya dengan memuji Tuhan. Terima kasih 1000. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk beribadah. Berkati agar ibadah kami berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati juga supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Berkati juga guru dan murid yang akan menjalankan ibadah. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perjalanan hidup yang kita lewati penuh dengan lika-liku. Kita melewati gunung yang tinggi sampai ke lembah yang curam. Namun, firman-Nya senantiasa menguatkan dan menemani kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita menguatkan hati dengan memuji Tuhan. Kau berfirman. Pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa menjaga kami lewat kehadiran firman-Mu, biarlah saat ini Engkau menolong kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, supaya di tengah segala tantangan kehidupan yang ada, kami sungguh-sungguh mampu bersikap seperti apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Kejadian 28 ayat 10-17. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Saudara-saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu dalam kebaktian online, saya menceritakan pengalaman pertama saya naik halilintar, ya, jet coaster di Dufan itu. Bagi sebagian orang mungkin, itu mah cemen gitu ya, kecil. Tapi bagi saya, wah teman-teman, itu adalah satu permainan yang sangat mengerikan. Saya nggak pernah berani naik halilintar di Dufan tersebut, sampai satu kali ada satu hal yang membuat saya akhirnya berhasil menaiki wahana itu. Jadi ceritanya teman-teman, waktu saya sedang menunggu kakak-kakak saya antri wahana itu dan saya hanya bantu orang tua jagain tas gitu ya, karena saya nggak berani. Tiba-tiba dari luar ketika saya menunggu gitu ya, saya melihat ada seorang nenek ya, sudah tua, pakai kebaya dan kain. Dia ikut antri wahana tersebut. Saya kemudian merasa sangat tertantang. Dalam hati saya berpikir, wah ini si nenek aja berani naik halilintar. Masa saya yang masih muda kalah? Maka teman-teman, karena perasaan tertantang itu, saya akhirnya masuk ke dalam antrian dan ikut ya antri untuk naik halilintar.
Sesampainya di atas teman-teman, tiba giliran saya untuk naik gitu ya. Sudah duduk, pasang pengaman dan kereta juga mulai melaju. Disitulah teman-teman, saya mulai menyesali keputusan saya. Saya ketakutan luar biasa karena ketika kereta itu makin naik gitu ya, saya makin menyadari bahwa kami itu tinggi sekali ya. Saya sangat ketakutan, saya hampir menangis. Saya ingat saya berkata, "Mama, turun," gitu ya. Tapi toh udah gak bisa lagi. Saya udah di atas sana, kereta sudah bergerak dan mau tidak mau saya harus menghadapi ketakutan saya kala itu. Dan puji Tuhan teman-teman ya, saya nggak pingsan di tengah perjalanan. Nah teman-teman, kalau kita bicara soal rasa takut, kita memang bisa menemukannya lewat berbagai hal dalam hidup gitu ya. Ada yang seperti saya tadi, takut naik wahana-wahana yang tinggi. Ada yang takut dengan hewan-hewan tertentu, ada yang takut berada di dalam kegelapan dan lain seterusnya. Nah, selain hal-hal seperti itu, seringkali kita juga berjumpa dengan ketakutan yang menyangkut keberadaan diri kita sepenuhnya. Ada banyak orang yang takut tidak diterima, takut mengalami kegagalan gitu ya, takut tidak berhasil dan lain seterusnya. Teman-teman, dalam taraf tertentu ketakutan itu penting ya. Ketakutan itu yang menolong kita untuk bisa waspada. Bayangkan kalau orang itu tidak takut tabrakan. Wah, dia pasti bisa ngebut sembarangan. Tapi karena orang takut tabrakan dan takut merasakan sakit, maka dia jadi waspada ya, berhati-hati di jalan. Jadi dalam porsi yang tepat teman-teman, rasa takut itu penting, perlu kita miliki dalam kehidupan. Tetapi rasa takut juga bisa berbahaya ketika kita tidak mengelolanya. Ketika kita kemudian membiarkan rasa takut itu lebih besar daripada kemajuan kita untuk berkembang. Sebagai orang percaya, teman-teman, salah satu kekuatan kita untuk bisa mengontrol dan mengelola rasa takut kita adalah ketika kita mengimani, meyakini bahwa Tuhan ada bersama kita dalam perjalanan kehidupan kita. Kita nggak sendirian ketika kita melalui berbagai masalah, pergumulan, tantangan kehidupan, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, itulah yang diungkapkan juga dalam bacaan kita hari ini, teman-teman. Bacaan kita hari ini sebetulnya menceritakan bagaimana Yakub itu sedang ada dalam pelarian. Esau sangat marah kepada Yakub karena Yakub mencuri hak kesulungannya. Atas nasihat ibunya Ribka, Yakub ini berlari ya. Dia disarankan untuk tinggal dulu di rumah pamannya Laban. Waktu Yakub sedang dalam perjalanan menuju Haran itu, dan karena matahari sudah terbenam, dia memutuskan untuk bermalam, beristirahat. Tiba-tiba dia bermimpi ya teman-teman. Walaupun tidurnya itu beralaskan batu, dia bermimpi sesuatu yang sangat indah. Dia bermimpi ada tangga yang tinggi, lalu ada malaikat yang turun naik ya di dekat tangga itu. Tidak hanya itu, di dalam mimpi tersebut Tuhan juga memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Di ayat 13 tadi dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Teman-teman, walaupun Yakub pada saat itu sedang ada dalam pelarian, dan saya membayangkan pasti hati Yakub juga sedang campur aduk di situ. Dia juga pasti mengingat reaksi kakaknya gitu ya, hubungan yang tadinya baik jadi rusak. Dia sedang bergumul di dalam perjalanan tersebut, pelariannya tersebut. Tetapi Tuhan hadir, ya Tuhan menyatakan bahwa dirinya ada untuk Yakub. Bahkan yang luar biasa teman-teman, di ayat 15 Tuhan mengatakan kepada Yakub, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Teman-teman, dewa-dewa Mesopotamia kuno yang biasa disembah oleh orang-orang pada waktu itu dikenal sebagai dewa-dewa yang punya teritori. Dewa A wilayahnya ini, dewa B wilayahnya ini.
ya. Tetapi Tuhan pada bagian ini menyampaikan bahwa Dia bukan Allah yang dibatasi oleh teritori seperti itu. Kekuasaannya melampaui ya segala tempat. Maka ketika Yakub akan menempuh perjalanan kemanapun, Tuhan menyatakan Dia akan terus menyertai Yakub. Dan itulah yang terjadi sampai akhirnya, teman-teman. Perjalanan Yakub ini masih panjang. Teman-teman bisa baca di pasal-pasal berikutnya. Tetapi di sana juga nyata bagaimana penyertaan Tuhan atas Yakub. Tuhan tidak hanya memelihara nyawa Yakub, tetapi juga membentuk Yakub, menolong Yakub untuk terus berubah menjadi pribadi yang semakin baik. Sampai pada akhirnya dia nanti berubah nama dari Yakub menjadi Israel. Teman-teman, Tuhan yang telah menyertai perjalanan kehidupan Yakub adalah Tuhan yang sama, yang juga menyertai perjalanan kehidupan kita saat ini. Seperti yang dialami Yakub, teman-teman, kita juga mengalami aneka tantangan. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita takut. Ada banyak hal yang seringkali membuat kita khawatir. Tetapi janji Tuhan bagi Yakub adalah juga janji Tuhan bagi kita, bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Memang harus kita tanamkan dalam diri kita juga, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak membuat kita akan mulus-mulus saja menghadapi kehidupan ini. Penyertaan Tuhan tidak akan membuat kita mengalami keberhasilan terus-menerus. Penyertaan Tuhan tidak akan membuat kita tidak mengalami kesedihan atau kekecewaan. Bukan seperti itu, teman-teman. Sebuah ungkapan berkata demikian. A ship is safe in harbor, but that is not what ships are built for. Sebuah kapal memang aman berada di pelabuhan, di dermaga. Tapi bukan untuk itu kapal dibangun gitu ya. Kapal itu dibangun ya untuk menerjang gelombang, untuk berada di tengah lautan dan menghadapi segala ombak yang ada. Demikian pula dengan kita, teman-teman. Seiring kita beranjak dewasa, kita akan semakin menyadari, wah kok ada banyak hal yang semakin sulit ya. Pelajaran makin sulit, masalah makin kompleks. Tetapi kita percaya bahwa di tengah kerumitan hidup yang akan semakin teman-teman rasakan, sekali lagi sama seperti Yakub, kita tidak Tuhan tinggalkan. Seseorang yang berhasil bukanlah seseorang yang tidak pernah takut. Seseorang yang berhasil adalah dia yang berani mengakui ketakutannya, dia mau mengelola ketakutan tersebut dan terus melangkah maju. Teman-teman, kita bersyukur karena di tengah ketakutan, kekhawatiran, dan setiap tantangan kehidupan, Tuhan ada buat kita. Kalau saat ini teman-teman juga sedang berhadapan dengan ketakutan atau kekhawatiran teman-teman masing-masing akan tantangan-tantangan ke depan, jangan lupa sering-sering komunikasi sama Tuhan ya. Jangan hanya curhat di medsos, tapi curhat juga sama Tuhan. Yakinilah bahwa dengan itu kita bisa menemukan kekuatan kita. Tuhan panggil kita untuk jadi anak-anak yang kuat. Tuhan panggil kita jadi anak-anak yang tidak mudah menyerah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Guru serta teman-teman semuanya, marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat kita bersama. Allah yang mengasihi kami, saat ini Tuhan kami hendak menaikkan doa syafaat kami di dalam kasih-Mu yang agung atas dunia ini dan atas bangsa kami. Kami terus memohon pemulihan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, pulihkanlah dunia ini, sehingga kami semua boleh terbebas dari pandemi yang tengah berlangsung. Engkau memberkati setiap orang yang saat ini tengah berupaya untuk menemukan jalan keluar bagi vaksin COVID-19. Begitu pula dengan orang-orang yang saat ini terus merawat para pasien. Berkatilah para dokter, para suster, karyawan rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Biarlah kami boleh segera melalui pandemi ini, karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan semua itu kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, kesehatan kami sebagai siswa, sebagai guru, maupun juga kesehatan para orang tua. Biarlah Tuhan menjaga kami, Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik, sehingga dengan itu kami boleh beraktivitas dan mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses belajar mengajar online
yang masih harus kami lalui sampai saat ini. Tuhan, mungkin ada perasaan bosan, ada perasaan rindu, dan berbagai hal yang bercampur aduk dalam hati kami. Biarlah Tuhan menganugerahi kami kesabaran untuk tetap bisa melalui proses ini. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh peralatan, perlengkapan yang kami gunakan untuk bisa belajar jarak jauh ini Tuhan. Sehingga pembelajaran boleh tetap berlangsung secara efektif dan sungguh bermanfaat bagi kami semua. Bapak, kami berdoa untuk penilaian tengah semester yang juga akan kami hadapi beberapa saat mendatang. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami semua kerajinan, Tuhan memberikan kepada kami semua kejujuran, sehingga proses ini boleh kami tempuh dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk penerimaan siswa baru dari SMPK Penabur Harapan Indah. Biarlah Tuhan juga memberkati agar ada banyak teman-teman kami boleh bergabung bersama-sama dengan kami di sekolah ini. Berkatilah sekolah kami juga ya Tuhan, agar di tengah segala keterbatasan yang ada, para guru, para karyawan juga boleh tetap mengatur agar penerimaan siswa baru ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, ini doa syukur pengharapan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari kita berjuang bersama menghadapi ketakutan dan tantangan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Yakinlah, ketika kita tekun belajar dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati setiap jerih lelah kita. Mari kita memuji Tuhan, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap ibadah yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, serta teman-teman terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.